kita pelajari untuk vektor di bidang atau R2 di sini nanti meliputi yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari operasi aljabar pada vektor di bidang R2. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari panjang vektor di bidang R2. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai vektor satuan di bidang R2. Oke, yang akan kita bahas pertama ini mengenai vektor kolom. Nah, vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut seperti ini. Jadi XA, YA, atau bisa kita tuliskan vektor A sama dengan XA, YA seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan vektor kolom. XA di sini menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X. Sedangkan YA itu menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y. Oke, ilustrasinya seperti ini. Di sini ada titik P, di mana titik P di sini digeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, sehingga terbentuklah di sini vektor PQ. Nah, vektor PQ di sini misalnya menyatakan perpindahan sebuah mobil dari titik P ke titik Q. Nah, tadi perpindahan dari titik P ke titik Q menunjukkan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Sehingga vektor PQ di sini bisa kita tuliskan XA-nya yaitu pergeseran yang sejajar sumbu X-nya di sini adalah 4. Kemudian YA-nya itu adalah pergeseran yang sejajar dengan sumbu Y yaitu yang ke atas di sini adalah 3. Sehingga vektor PQ bisa kita tuliskan 4, 3 seperti ini. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita bahas mengenai vektor baris. Nah, vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut XA, YA seperti ini. Jadi susunannya mendatar. Atau bisa kita tuliskan vektor A sama dengan XA, YA. Nah, inilah yang dinamakan dengan vektor baris. Bedanya dengan vektor kolom, kalau vektor kolom tadi susunannya adalah menurun. Sama, XA di sini menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X. Kemudian kalau YA ini adalah menyatakan pergeseran YA satuan yang sejajar sumbu Y. Nah, pada contoh sebelumnya tadi, vektor PQ ini bisa kita tuliskan secara mendatar. Di sini XA-nya 4 dan YA-nya 3 seperti ini. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai vektor basis. Vektor basis ini adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Oke, kita gambarkan dulu koordinat kartesius seperti ini. Nah, vektor basis yang searah dengan sumbu X ini dinamakan vektor I. Kalau kita sajikan ke dalam bentuk vektor baris, vektor I ini sama dengan 1,0. Atau bisa juga kita sajikan ke dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Nah, ilustrasinya vektor I di sini adalah vektor yang searah dengan sumbu X seperti ini. Oke, selanjutnya vektor baris yang searah dengan sumbu Y ini dinamakan vektor J. Vektor J ini kalau kita sajikan ke dalam bentuk vektor baris, J ini sama dengan 0,1 atau bisa juga kita sajikan ke dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi vektor J ini adalah vektor basis yang searah dengan sumbu Y. Oke, selanjutnya kita masuk ke contohnya. Misalkan di sini ada vektor OA, di mana vektor OA ini komponennya adalah X, Y. Sehingga vektor OA ini kalau kita sajikan ke dalam vektor basis menjadi vektor OA sama dengan XI ditambah YJ seperti ini. Berikutnya kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui titik A dengan koordinatnya adalah 3,6 dan titik B dengan koordinatnya 4,-2. Tentukan vektor BA dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Oke, kita tentukan terlebih dahulu vektor BA ke dalam bentuk vektor kolom. Oke, karena vektor BA di sini titik ujungnya itu adalah A dan titik pangkalnya adalah B, maka untuk menentukan vektor BA di sini titik ujungnya yaitu A dengan koordinat 3,6 kita kurangi dengan koordinat titik B-nya yaitu 4,-2. Kita sajikan ke dalam bentuk vektor kolom seperti ini ya. Kemudian kita kurangkan
3 dikurangi 4 ini hasilnya negatif 1. Kemudian 6 dikurangi negatif 2 hasilnya 8. Nah, jadi vektor BA ini kalau disajikan ke dalam bentuk vektor kolom jadinya seperti ini. Jadi susunannya menurun. Kemudian kita tentukan vektor BA ke dalam bentuk vektor baris. Oke, dari yang pertama tadi kita peroleh komponennya yaitu negatif 1,8. Sehingga kalau kita sajikan ke dalam bentuk vektor baris, vektor BA di sini sama dengan kita tuliskan mendatar. Jadi negatif 1,8 seperti ini. Oke, selanjutnya kita tentukan untuk yang vektor basisnya. Di vektor BA di sini, karena di sini x-nya negatif 1 berarti menjadi negatif 1i ditambah y-nya yaitu 8c. Di sini ada negatif 1 kali i, ini bisa kita tuliskan negatif i ditambah 8c. Oke, semoga mudah untuk dipahami ya. Nah, setelah mempelajari mengenai vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis, selanjutnya kita pelajari operasi aljabar pada vektor di bidang R2. Misalkan di sini ada vektor A dengan komponennya x1 y1 dan vektor B dengan komponennya x2 y2, maka vektor A ditambah vektor B ini akan sama dengan komponen dari vektor A yaitu x1 y1 kita tambah dengan komponen dari vektor B yaitu x2 y2. Kita jumlahkan komponen yang sesuai menjadi x1 ditambah x2, kemudian bawahnya menjadi y1 ditambah y2. Kemudian yang kedua, vektor A dikurangi vektor B ini akan sama dengan komponen dari vektor A yaitu x1 y1 kita kurangi dengan komponen dari vektor B yaitu x2 y2. Kita kurangkan untuk komponen yang bersesuaian menjadi x1 dikurangi x2, kemudian bawahnya y1 dikurangi y2. Kemudian yang ketiga, vektor A ini akan sama dengan vektor B jika dan hanya jika komponen yang bersesuaian yaitu x1 itu akan sama dengan x2 dan y1 sama dengan y2. Kemudian yang keempat, K dikalikan dengan vektor A ini akan sama dengan K dikalikan dengan komponen dari vektor A yaitu x1 y1. Nah, K ini kita kalikan dengan seluruh komponennya menjadi K kali x1, kemudian bawahnya K kali y1. Dengan K di sini adalah sebuah konstanta atau bilangan real. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Jika vektor A sama dengan 5i ditambah 4j, vektor B sama dengan 2i dikurangi j, dan vektor C sama dengan 4i ditambah 7j, maka tentukan yang pertama vektor A ditambah vektor B, kemudian yang kedua adalah 2 kali vektor A dikurangi vektor C. Oke, kita selesaikan dulu yang pertama, vektor A ditambah vektor B ini akan sama dengan vektor A yaitu 5i ditambah 4j, kita tambah dengan vektor B-nya yaitu 2i dikurangi j. Oke, kita selesaikan di sini 5i ditambah 2i hasilnya adalah 7i. Kemudian 4j ditambah dengan negatif j ini hasilnya adalah 3j. Oke, jadi vektor A ditambah vektor B hasilnya adalah 7i ditambah 3j. Kemudian yang kedua kita selesaikan untuk 2 vektor A dikurangi vektor C. Kita selesaikan menjadi 2 kali vektor A berarti 2 dikalikan dengan 5i ditambah 4j, kemudian dikurangi vektor c-nya yaitu 4i ditambah 7j. Kita selesaikan di sini 2 kali 5i itu 10i, 10i dikurangi 4i berarti hasilnya adalah 6i. Kemudian 2 dikali 4j itu hasilnya 8j, 8j dikurangi 7j berarti hasilnya adalah j, berarti 6i ditambah j. Nah, seperti itu ya. Berikutnya contoh yang kedua, diketahui jajar genjang ABCD dengan koordinat A 2,1, koordinat B negatif 5,1, koordinat C negatif 3,4, dan koordinat D P, Q. Tentukanlah koordinat titik D. Oke, artinya berarti kita menentukan nilai P dan Q-nya. Oke, untuk penyelesaiannya kita gambarkan terlebih dahulu jajar genjang ABCD. Kemudian ingat bahwa dalam jajar genjang, sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sehingga
dari jajar genjang ABCD ini, vektor AB itu akan sama dengan vektor DC. Oke, kita samakan. Di sini ada vektor AB, berarti titik ujungnya adalah B dan titik pangkalnya adalah A. Oke, kita cari vektor AB-nya, berarti titik ujungnya yaitu negatif 5,1 dikurangi titik pangkalnya yaitu A, koordinatnya 2,1. Kemudian vektor DC berarti titik ujungnya adalah titik C dan titik pangkalnya adalah titik D. Titik ujungnya di sini koordinatnya adalah negatif 3,4, kemudian kita kurangi dengan titik pangkalnya D-nya yaitu P, Q. Oke, selanjutnya kita selesaikan yang ruas kiri terlebih dahulu. Di sini ada negatif 5 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 7. Kemudian yang bawah 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Oke, kemudian kita selesaikan yang kanan. Negatif 3 dikurangi P, berarti hasilnya adalah negatif 3 min P. Kemudian 4 dikurangi Q, 4 min Q seperti ini. Nah, kemudian ingat bahwa dua vektor itu akan sama apabila komponen-komponen yang bersesuaian itu sama. Jadi di sini kita peroleh bahwa yang pertama yaitu negatif 3 min P ini akan sama dengan negatif 7. Kemudian yang kedua P min Q ini akan sama dengan 0. Oke, kita selesaikan yang pertama dulu. Untuk yang negatif 3 dikurangi P sama dengan negatif 7, berarti kita memperoleh P ini akan sama dengan negatif 3 dikurangi dengan negatif 7. Negatif 3 dikurangi negatif 7 berarti negatif 3 ditambah 7, maka kita peroleh P nya sama dengan 4. Kemudian untuk P dikurangi Q sama dengan 0, berarti kita memperoleh Q nya sama dengan 4. Nah, karena sudah memperoleh nilai P dan Q, berarti kita memperoleh koordinat dari titik D yaitu P nya 4, Q nya 4. Jadi koordinat D itu adalah 4,4. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita pelajari mengenai panjang vektor di bidang R2. Oke, panjang vektor A dengan komponennya X, Y itu ditulis dengan vektor A seperti ini. Kemudian di sampingnya seperti ada tanda mutlak seperti ini. Nah, ini dibaca panjang vektor A. Nah, panjang vektor A ini ditentukan dengan rumus panjang vektor A sama dengan akar dari komponennya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian jika titik pangkal vektor bukan di 0,0 seperti yang di atas, misalkan vektor AB dengan komponen A-nya itu adalah XA, YA dan komponen B-nya itu adalah XB, YB, maka panjang vektor AB ini akan sama dengan XB dikurangi XA dikuadratkan ditambah dengan YB dikurangi YA dikuadratkan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, koordinat B negatif 2,1, koordinat C 0,4. Tentukanlah panjang vektor BC. Oke, panjang vektor BC di sini sesuai dengan rumusannya tadi. Panjang vektor BC itu akan sama dengan akar dari XC dikurangi XB dikuadratkan ditambah YC dikurangi YB dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. Ini akan sama dengan akar dari XC nya yaitu 0 dikurangi XB nya yaitu negatif 2, kemudian kita kuadratkan ditambah YC nya yaitu 4 dikurangi YB nya yaitu 1, kemudian kita kuadratkan. Oke, kita selesaikan. Ini akan sama dengan akar dari 0 dikurangi negatif 2 hasilnya 2 berarti 2 kuadrat ditambah dengan 4 dikurangi 1 itu hasilnya 3 jadi 3 kuadrat. Kemudian kita selesaikan. Ini akan sama dengan akar dari 2 kuadrat itu 4 ditambah 3 kuadrat itu 9. Akar dari 4 ditambah 9 adalah akar 13. Jadi panjang vektor BC adalah akar 13. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai vektor satuan di bidang R2. Oke, misalkan vektor A dengan komponennya yaitu X, Y ini bukan vektor 0,
Vektor satuan dari vektor A ini disimbolkan dengan EA seperti ini atau huruf A dengan tanda seperti caping di atasnya. Oke, vektor A di sini searah dengan vektor A dan panjangnya itu sama dengan satu satuan. Nah, inilah sebabnya kenapa disebut vektor satuan. Itu karena panjangnya sama dengan satu satuan. Untuk rumusannya, EA ini akan sama dengan 1 per panjang dari vektor A kemudian dikalikan dengan vektor A. Atau bisa ditulis seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 6i dikurangi 8j. Tentukan vektor satuan dari vektor A. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu vektor A ini ke dalam bentuk vektor baris dengan X-nya di sini adalah 6 dan Y-nya adalah negatif 8. Sehingga bisa kita tuliskan 6, negatif 8 seperti ini. Kemudian dari sini kita akan menentukan vektor satuan dari vektor A menggunakan rumusan yang telah kita pelajari sebelumnya seperti ini. Kemudian EA di sini akan sama dengan, kita selesaikan 1 per panjang dari vektor A. Tadi rumusannya adalah akar dari XA. XA-nya di sini adalah 6, berarti 6 dikuadratkan ditambah dengan YA. YA-nya di sini adalah negatif 8, berarti negatif 8 dikuadratkan. Kemudian dikalikan dengan vektor A. Kita tuliskan ke dalam bentuk vektor kolom 6, negatif 8 seperti ini. Selanjutnya kita selesaikan. EA di sini akan sama dengan 1 per akar dari 6 kuadrat itu 36 ditambah negatif 8 kuadrat hasilnya 64. Kemudian kita kalikan dengan vektor A seperti ini. Oke, kita selesaikan. Ini 1 per akar dari 36 ditambah 64 itu 100 ya. Kemudian akar dari 100 hasilnya adalah 10. Jadi 1 per 10 dikalikan dengan vektor A-nya 6, negatif 8 seperti ini. Oke, kita selesaikan. Kita kalikan satu per satu. Yang pertama 1/10 ini kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 6 per 10. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Kemudian kita kalikan 1/10 ini dengan negatif 8. 1/10 dikalikan dengan negatif 8 hasilnya adalah negatif 8 per 10. Atau bisa kita sederhanakan menjadi negatif 4 per 5 seperti ini. Nah, jadi inilah vektor satuan dari vektor A.